cita-cita yang gagal kemarin ya. Oke, minum. Kembali lagi kita di program Pensiunpreneur Siapa Takut. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin kaget ya, kenapa saya sambil minum dan ini ada makanan gitu. Rupanya Kang Kos ini nggak puas loh orangnya gitu. Betul nggak puas? Rupanya dibalik cerita bahwa beliau punya bisnis yang namanya Ratan dengan nama CV Devi Ratan ya Kang ya. Betul, Devi Ratan. Devi Ratan yang sudah ekspor loh ya, sudah ekspor. Tapi beliau cukup tergoda lagi gitu. Karena dalam perjalanan hidup beliau pernah dulu setelah keluar dari Indonesia dulu membangun bisnis kuliner ya Kang ya. Kuliner ya. Lidaan dan Mogot Mall ya gitu. Tapi ya karena satu dan lain hal kerusuhan dulu ya Kang. Ada kerusuhan. 1998, wow itu berganti. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Saya ingin ngembangin yang namanya ini termasuk. Sekarang akan bikin kafe ya? Ya. Apa namanya Kang? Bubulak. Bubulak Cafe. Oh, I see. Ini menunya nih. Kurang lebih menunya ini sebagian. Tapi nanti habis nih sama saya. Silahkan dicoba. Kang, ini apakah menu andalannya gimana? Ya, salah satu menu andalannya adalah ayam goreng, burung goreng, sama bebek goreng. Ya, ada burung goreng, ada bebek, ada ayam. Ya. Kalau boleh nih sahabat-sahabat pengen tahu alamatnya di mana nih Kang? Alamatnya di Jalan Raya Palutungan, ya? Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan. Nanti boleh disampaikan nomor HP-nya kan? Boleh, nanti kita sampaikan nomor HP-nya. Iya. Saya lihat sahabat-sahabat, kembali kan saya sebenarnya tidak mau bahas ini, tapi uniknya semuanya pakai rotan. Buatan sendiri. Buatan sendiri, jadi dikirim ke sini ya. Iya. Gitu. Oke, Kang, kelihatannya sahabat-sahabat Pensiunpreneur makin ingin tahu nih gitu, kembali ke cerita tadi ya gitu. Akang sudah resign tadi ya, dapat pengalaman bahkan. Terus tujuh kenapa nyampe ke rotan Kang? Betul. Ya. Jadi pada saat saya memulai bisnis di Dan Mogot Mall dan ada kerusuhan, itu setelah itu saya punya kepikiran saya harus kemana lagi. Itu dan akhirnya saya menjatuhkan pilihan bahwa saya harus mendekat ke daerah asal karena saya dilahirkan di Kuningan. Ini ceritanya mudik nih? Mudik ceritanya gitu. Dan saat itu karena saya tidak tahu yang namanya rotan seperti apa, saya harus belajar. Dengan cara saya bekerja dulu di perusahaan orang, di salah satu perusahaan rotan juga di Cirebon. Saya sama digaji juga seperti pada saat saya kerja di Jakarta. Jadi seolah akan mengalami siklus kedua ceritanya. Siklus kedua, betul. Siklus pertama kerja di rumah sakit, kemudian bisnis kuliner, kemudian masuk kerja lagi. Tapi motifnya beda dong. Motifnya agak sedikit berbeda. Kalau di rotan itu motifnya adalah saya pengen menggali sebenarnya sampai sejauh mana pangsa pasar rotan, sampai seberapa besar daya belinya, terus seperti apa sih bikin rotan bisa jadi diekspor ke beberapa negara itu kayak seperti apa? Sebentar, kalau gitu akan juga belajar bikin rotan? Belajar, dalam 1 tahun kerja di perusahaan orang itu, saya belajar dari nol karena saya sama sekali tidak tahu. Ngeblank banget. Saya yang namanya keluar dari rumah sakit dari Jakarta, itu yang namanya rotan seperti apapun saya tidak tahu. Padahal kan lahir di Kuningan loh. Lahir di Kuningan, cuman kalau Cirebon itu kan selalu kelewatin. Jadi lewat doang. Padahal karena kuliah di Bandung. Dan mampir ya. Atau jangan-jangan nggak lewat Cirebon juga ya? Bisa ke Majalengka ya? Lewat Majalengka, betul. Nggak lewat Cirebon, makanya nggak tahu rotan. Wajar. Jadi setahun akan ke sana, dapat ilmu bikin rotan, kemudian dapat cara mengelola keuangan perusahaan rotan, pasarnya, jadi fokus ke ekspor dulu. Ekspor. Perusahaan yang kami kerja itu adalah 100% ekspor. Jadi pasarnya udah dapat sama Akang ya, gitu. Kemudian bisnis prosesnya udah dapat ya Kang ya. Betul. Saya pengen tahu dulu, produk apa yang pertama kali Akang bikin dari rotan waktu bekerja di sana? Pada saat saya bekerja di sana adalah produk kursi yang full rotan pada saat itu. Jadi ada yang namanya kursi kalau di Cirebon tuh namanya kursi TR. Ya, kursi TR itu booming banget pada saat itu. Dan perusahaan kami yang tempat kami bekerja itu jual bisa sampai sebulan itu 15 sampai 20 kontainer per bulan. Cukup banyak ekspor semua ke negara Belanda. Dan di situ saya harus belajar bahwa ini bisa gitu sebenarnya
produk dalam negeri diminati sama orang-orang luar negeri. Karena pasarnya kan udah tahu ya. Betul. Gitu. Terus 1 tahun Kang, itu tahun berapa sih Kang? Saya setelah kerusuhan. Jadi pada saat saya tutup di Jakarta 98, saya 99 masuk ke Cirebon. Pulang ke Cirebon sampai tahun 2000 saya bekerja di satu perusahaan. Kurang lebih setahunan. 1 tahun ya. Setelah itu saya coba karena sudah merasa bahwa saya secara manajemen saya sudah belajar, dapat dari rumah sakit sama dari perusahaan rotan. Terus saya di produksi juga saya merasa bahwa kayaknya saya sudah cukup belajarnya. Cukup ilmunya. Ya. Pasarnya. Nah, pada saat itu pasarnya saya berawal dari pasar luar negeri, cuman lewat trading dulu. Artinya udah cukup tahu pasarnya? Tahu pasarnya gitu. Cuman pada saat itu nggak bisa direct langsung ke luar negeri. Betul. Jadi pastinya harus lewat orang lain dulu. Pihak ketiga. Terus dari sisi ininya, dari sisi sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya. Bisa tahu cara ngelola karyawannya? Itu dari belajar di perusahaan itu, jadi saya tahu harus nyari karyawan di mana, harus nyari yang ahlinya kemana, seperti apa gitu, sampai cara menggaji pun kurang lebih standarnya seperti apa. Terus jadi barulah Akang berani ngambil sebuah keputusan. Betul. Tepatnya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa membangun IDB Rotan? IDB Rotan itu dibangun tahun 2001. Bulan April tahun 2001 bulan April. Oh, kalau gitu udah mau ulang tahun atau sudah ulang tahun ya April nih? April mau ulang tahun. Jadi bersyukur dong saya pas kesini ya. Iya, sebenarnya harusnya minggu depan biar bisa ikut merayakan. Tapi tadi saya udah nggak tahan pengen nyoba makanan di sini. Iya, masalahnya Kang. Jadi Kang, kalau begitu apa yang membuat Akang bisa yakin bahwa udah waktunya itu ada sebuah perbedaan ketika bicara jadi pengusaha rotan kemudian tempat sebelumnya rotan, apa perbedaannya Kang tonjolkan di dalam produk-produk rotan yang Kang hasilkan di IDB Rotan dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya? Yang jelas dalam hal apapun mungkin nggak di bisnis rotan atau nggak di bisnis kuliner yang sekarang saya jalanin, intinya harus selalu inovatif. Harus selalu ada sedikit perbedaan dengan yang lain. Pasti ya kan? Pasti kan. Karena di rotan pun sama. Kalau kita jual produk yang sama, itu mungkin nanti akan bersaing masalah harga dan segala macam. Tapi apabila kita rubah walaupun hanya sedikit, seumpamanya kayak contoh lah, ayam goreng ini mungkin di mana-mana ayam goreng sudah banyak. Di Bandung banyak kan? Banyak. Ya, di Kuningan juga banyak. Tapi apabila kita kasih sedikit sentuhan, mungkin sambalnya yang agak beda, itu menjadi daya tarik orang untuk mencoba. Rotan pun sama. Jadi kuncinya akan inovasi. Jadi, selalu. Sahabat pensiunpreneur siapa takut? Kalau saya lihat dari cerita Kang Kos tadi bahwa beliau membangun IDB ini sejak 2002 ya? 2001 ya gitu. Dan saya melihat ada sebuah hal mendasar bahwa pilihan bisnis rotan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tidak gitu. Tapi sudah ada sebuah keinginan dan bahkan menurut saya kebutuhan gitu untuk kembali ke pulang mudik ke Cirebon memulai bisnis, karena beliau tadi saya dapat kuncinya beliau kehabisan uang ya gitu. Lalu beliau kerja setahun dapat ilmunya keluar berani buka usaha. Tapi yang kata kunci beliau adalah melakukan inovasi. Tapi saya ingin lihat lagi bagaimana beliau menjalankan bisnis ini dan apa impian beliau ke depan untuk IDB Rotan ini. Kita lihat dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Pensiunpreneur Siapa Takut.